Shalom, selamat pagi semua. Tim sesama guru-guru, pengurus POM Yakia, terima kasih karena kami dapat kesempatan hadir. Steve pada kali ini 98% ibu-ibu semua. Dan kasih tahu, saudara Steve Ponto ini punya kesaksian yang luar biasa. Saya mulai dulu dengan begini. Apa sih bedanya orang buta lahir buta dengan buta setelah dewasa? Beda tidak? Beda. Ini cuma tanya, jangan tersinggung. Kalau suruh milih, kita milih buta yang mana? Enggak ada. Lu ada? Sombong sekali. Lu sabar. Jawabnya sudah tahu. Saya tanya kok. Ayo kalau suruh milih buta yang mana? Salah. Nah, dia enggak. Steve ini buta 4 tahun yang lalu. Maka itu luar biasa kesaksiannya. Seharusnya dia bisa nyalakan orang yang nabrak. Ya, tapi yang nabrak sudah mati juga hari itu. Sudah berapa orang? Oke, silakan saksi. Shalom. Puji Tuhan bisa ada di tempat ini pagi hari ini. Saya percaya itu karena hanya kemurahan Tuhan. Dan saya percaya juga kalau kita semua hari ini bisa ada situ, ini juga karena kemurahan Tuhan. Seperti diceritakan tadi, saya 4 tahun yang lalu ditabrak sama sepeda motor. Saya sedang berada di mobil. Singkat cerita, mereka keluar dari jalur dan mereka menabrak mobil saya tepat di depan saya. Jadi bukan mereka hanya menabrak karena mobil saya itu kecil, mereka menabrak melindas kap mesin saya sampai. Ya. Oh ya, ini bintang sinetron. Jadi ibu-ibu kalau punya anak putri, sorry bercanda. Ya, jadi sepeda motor itu bukan hanya menabrak mobil saya, tapi dia melindas kap mesin saya sampai ke kaca depan sampai kaki atas. Jadi bisa dibayangkan seperti itu dan mereka terbang. Dan akhirnya kepala saya itu membentur kap mobil saya yang bagian depan yang ringsek masuk ke dalam. Nah, saya hari besoknya keluarga memutuskan untuk dilarikan ke Singapura dari Manado. Jadi saya ini asalnya dari Manado dan kejadiannya di Manado, Sulawesi Utara. Nah, saya dilarikan ke rumah sakit di Singapura. Pada saat saya sampai di Singapura, dokter di Singapura, satu tim 6 orang, mereka sendiri bilang mereka sendiri bingung mau mulai dari mana, dan mereka rebutan karena mereka adalah dokter-dokter ahli. Mereka rebutan semuanya pada mau duluan karena kritis, ada otak, mata, rahang dan sebagainya. Nah, saya dirawat di rumah sakit selama 3 bulan, tidak pernah keluar dari rumah sakit, dan saya dioperasi sebanyak 6 kali. Selama 3 bulan itu, menurut saya kalau disangsikan untuk saya dioperasi selama 6 kali, dan itu bagian kepala semua. Dan saya harus dibius sampai bisa selama 18 jam. Nah, sesudah saya keluar dari rumah sakit, pulang ke Manado, itu kegiatan saya di rumah hanya tidur saja. Baring di ranjang saya kalau mau bangun hanya untuk makan, berarti sehari 3 kali. Bangun, duduk, makan, terus ke ranjang lagi tidur. Karena saya dipenuhi oleh rasa takut yang amat sangat mengerikan. Seperti yang sudah Kodil bilang tadi, saya yang dari kecil bisa lihat semuanya. Saya pernah tinggal 10 tahun di luar negeri. Saya bisa melihat apa yang mungkin banyak orang tidak bisa lihat. Tapi secara tiba-tiba, secara instan, keadaan jadi gelap gulita. Sinar cahaya pun tidak ada. Jadi benar-benar lebih gelap dari mati lampu. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan perasaan saya. Itu saya penuh dengan rasa takut. Hanya untuk duduk, jalan, melangkah satu langkah aja saya takut nabrak ini, kesandung atau apa segala macam. Saya tidur selama 3 tahun.
saya suruh baca, ketik, dan segala macam. Nah, selama 3 tahun itu saya merasa bahwa saya sadar bahwa saya dikalahkan oleh iblis. Satu, iblis sudah mencuri penglihatan saya. Kedua, iblis yang memenjarakan saya. Saya di rumah seperti di penjara. Tidur tidak ada kegiatan sama sekali. Selama 3 tahun itu saya punya waktu yang sangat banyak untuk merenung, melihat ke belakang, dan saya punya banyak waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Pada akhirnya Tuhan memberikan saya suatu kekuatan, dan saya ingat dengan firman Tuhan yang berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, dan kata kuncinya adalah segala, yaitu tidak ada yang terkecuali. Saya dulunya orang yang jarang atau mungkin tidak pernah mengucap syukur. Kalaupun mengucap syukur adalah untuk hal-hal yang menyenangkan. Tapi di saat keadaan seperti itu, saya belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan apapun keadaannya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau rahang saya itu patah dan disambung kembali oleh dokter dan oleh campur tangan Tuhan bisa tersambung dengan sempurna, dan saya bisa katakan hari ini saya bisa menikmati makanan, saya bisa mengunyah dengan sempurna. Kemarin dulu kita makan mie kocok. Ya, kemarin ya makan mie kocok dan bakso goreng, dan saya menikmati, saya bisa mengunyah dengan enak. Nah, dahi saya itu pecah. Pada akhirnya serpihan-serpihan yang pecah dari dahi itu menusuk otak saya di bagian depan. Jadi sama dokter, kepala saya itu dibelah dari sini, terus otak itu diangkat sedikit untuk dibersihkan, dan serpihannya itu dibersihkan oleh sama pincet. Wah, saya bayangkan aja sudah ngeri sekali. Nah, seperti itu. Kemudian ditutupi lagi dengan titanium dilapisi. Nah, menurut dokter, menurut pengalaman mereka, karena kejadian seperti itu yang berdampak kepada otak dan akibat bius yang begitu lama, seharusnya saya membutuhkan 6 bulan sampai dengan 12 bulan untuk pulih. Dalam kata lain, saya mungkin tidak secara emosional tidak akan stabil, saya akan marah-marah, berontak, dan itu selama saya 3 bulan di rumah sakit itu memang yang terjadi. Saya berontak, semua selang-selang yang ada di tubuh saya cabut semua, sehingga saya berlumuran darah. Selang makanan yang dimasukkan ke lambung langsung itu saya berkali-kali saya tarik keluar semua, sehingga oleh dokter saya di rumah sakit itu diikat seperti, maaf kata, seperti orang gila, diikat dengan rantai. Nah, berdasarkan itu dokter mengambil kesimpulan kalau saya membutuhkan waktu begitu lama untuk pulih. Orang tua saya juga sudah frustasi. Ini kalau dia pulang ke rumah, gimana mau ngurus anak seperti ini katanya. Tapi itu saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan yang sangat baik. Dia yang turut bekerja untuk datangkan kebaikan. Sejak saya keluar dari rumah sakit sampai dengan detik sekarang pun saya berdiri di depan sini, tidak pernah sekalipun saya mengalami gangguan dalam otak saya. Saya berpikir seperti layaknya tidak pernah terjadi apa-apa. Untuk saluran pernafasan saya, menurut dokter, itu ada yang tidak tersambung dengan sempurna di bagian atas ini. Dan karena keadaan yang begitu mereka belum bisa membetulkan pada saat itu. Jadi dokter bilang kembali lagi setahun. Nah, sebagai akibatnya saya katanya tidak bisa bernafas dengan sempurna atau tidak bisa bernafas 100%. Tetapi kita punya Tuhan yang dahsyat. Sejak keluar dari rumah sakit sampai dengan hari ini, saya tidak pernah satu detik pun mengalami kesulitan untuk bernafas. Saya bisa bernafas dengan sempurna. Saya tidak pernah merasakan kesulitan untuk bernafas. Untuk mata saya, tulang penyangga bola mata saya sebelah kiri itu patah. Akibatnya bola mata saya bagian kiri itu agak masuk ke dalam. Menurut ilmu kedokteran
menurut ilmu kedokteran itu sampai dengan sekarang belum bisa diapa-apakan karena secara teknologi belum bisa. Nah, dari semua tadi ucapan syukur saya kepada Tuhan, saya mengucap syukur dan begitu sangat dalam kepada Tuhan karena akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan saya. Saya dulunya tidak kurang setia atau mungkin tidak setia dengan Tuhan. Saya jauh dari Tuhan. Saya tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Akan tetapi saya bangga saya punya Tuhan yang hidup dan Tuhan yang setia. Di tengah ketidaksetiaan saya, Dia masih tetap setia dengan saya. Saya percaya pada malam hari itu Tuhan ada bersama dengan saya dan Dialah yang menyelamatkan saya dari maut. Saya mendapatkan suatu kekuatan bahwa kalau saya masih diberikan kesempatan untuk hidup, saya masih bisa bernafas, saya masih bisa berdiri di depan sini pagi hari ini. Itu karena Tuhan punya suatu rencana yang indah dalam kehidupan saya. Seperti kalian bilang tadi, saya seharusnya punya banyak pertanyaan dan punya banyak alasan dan punya banyak pernyataan dan pertanyaan tentang kejadian ini. Saya bisa menyalahkan siapa saja. Saya bisa bilang, kenapa enggak sesudah saya lewat motornya nabrak orang lain atau segala macam seperti itu. Tetapi saya memilih untuk tidak melakukan semua itu. Saya memilih untuk mengampuni orang yang menabrak saya. Dengan begitu ada suatu kelegaan dan beban yang terangkat dalam hidup saya. Saya tidak pernah sekalipun menyalahkan Tuhan. Karena saya percaya rancangan Tuhan dalam kehidupan saya bukan kecelakaan, tetapi damai sejahtera dan kehidupan yang berlimpah. Berdasarkan dari itu semua saya berpegang. Saya ingat suatu hari di rumah sakit di Singapura, saya didatangi oleh orang yang sebelumnya saya tidak pernah kenal. Dan orang itu adalah Koden Padani Alexander. Tiba-tiba datang mendoakan saya dan menguatkan saya. Dan saya ingat Koden bilang, Steve, kalau kamu keluar dari rumah sakit suatu hari nanti, kamu ikut Koden ya, jalan menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kamu dan kamu balas dendam sama iblis yang sudah mencuri pendeta kamu. Dari situ saya mulai mendapatkan kekuatan. Pada akhirnya saya berdiri dan saya bilang sama iblis, saya tertawa. Kalau selama 3 tahun ini kamu iblis yang tertawa, berdiri dan tertawa dan saya tertidur, hari ini saya yang berdiri dan tertawa dan kamu yang kalah. Saya yakin dengan saya bisa keliling menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya yang tertawa dan iblis yang nangis. Karena dia tidak berhasil mengalahkan saya. Pada akhirnya saya berani keluar dari rumah untuk berjalan menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya pergi. Saya senang bertemu dengan banyak orang. Saya mau cerita tentang Tuhan dan begitu baik dalam hidup saya. Pada akhirnya saya bisa menerima kenyataan kalau saya buta. Sebelumnya saya itu masih seperti mau apa-apa saya itu tunggu aja kalau udah bisa lihat. Tunggu aja kalau udah bisa lihat. Nah, itu yang menjadi penghalang menurut saya. Begitu saya bisa menerima kalau saya itu buta, itu ada satu kelegaan dan sesuatu yang memerdekakan saya. Saya bisa menerima kenyataan. Bukan berarti saya tidak punya iman atau pengharapan kepada Tuhan. Saya tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Saya tetap berserah kepada Tuhan. Tapi saya tidak pasrah atau menyerah. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan karena Tuhan yang menciptakan saya, Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik untuk saya. Nah, di tengah-tengah secara fisik mungkin orang bilang cacat,
singkat saja. Apa yang Tuhan buat dalam kehidupan saya sepanjang tahun yang lalu dan awal tahun ini. Begitu saya berani mulai melangkah keluar untuk berjalan menyelesaikan kebaikan Tuhan. Tuhan itu beri saya suatu damai sejahtera dan sukacita yang sangat mendalam yang tidak bisa saya katakan, saya ceritakan dengan kata-kata. Karena mungkin apa yang Bapak Ibu rasakan dan lihat tidak bisa saya rasakan dan saya lihat. Tapi Tuhan itu begitu baik. Ada hal-hal yang Bapak Ibu tidak bisa lihat dan rasakan, tapi saya bisa lihat dan rasakan dengan hati saya. Tuhan memberikan penghiburan yang spesial buat saya. Kalau dipikir saya untuk jalan ikut pelayanan secara fisik capek, buat apa? Dengan saya di rumah saja. Tapi saya jalan-jalan ikut pelayanan terus terang dan jujur, saya tidak pernah merasa capek karena saya tahu Tuhan yang menyertai saya dan Tuhan yang menguatkan saya, dan saya bisa menikmati. Suatu contoh, kita ke Kediri, kita diajak jalan-jalan ke Gunung Kelut. Kalau dipikir-pikir buat apa orang kita diajak ke Gunung Kelut? Apa yang mau dilihat? Tapi Bapak Ibu, saya bisa menikmati suasana yang ada di Gunung Kelut. Suatu hari juga saya diajak ke Carrefour di Taiwan. Kalau dipikir-pikir juga buat apa orang buta diajak ke Carrefour? Tapi saya bisa menikmati. Saya seperti anak kecil, dikasih trolinya itu keranjang dan saya disuruh dorong-dorong. Wah, saya dalam hati saya itu tertawa dan tersenyum. Saya menikmati seperti anak kecil diajak ke Trans Studio ya kalau disini ya. Benar, dan saya sama konten disuruh pegang. Coba kamu pegang ini, ada semangka raksasa, semangka yang gede sekali. Wah, meskipun saya tidak bisa melihat dengan mata saya, tapi saya bisa melihat dengan hati saya. Saya bisa rasakan dan saya bisa menikmati semuanya itu. Oleh karena itu, kalau dulu saya semuanya di rumah 90% kegiatan saya itu dibantu oleh orang tua dan orang-orang yang ada di rumah. Hari ini 90% kegiatan saya bisa saya lakukan sendiri. Kalau dulu saya bilang handphone itu dibaca dan diketik sama orang, hari ini saya pegang handphone dan semuanya saya lakukan sendiri. Saya bisa Facebook, saya bisa WA, saya bisa nonton YouTube, saya bisa SMS, saya bisa telepon. Semua yang Bapak Ibu bisa buat, saya juga bisa. Justru saya bisa baca buku, saya bisa tahu di depan saya ada orang, laki-laki, perempuan, pakai baju apa, duduk, berdiri, semua saya bisa tahu. Saya dikasih uang kertas, saya bisa tahu jumlahnya berapa. Luar biasa. Saya merasa seperti punya mata yang lain. Apalagi tambah dengan tongkat, berjalan dengan tongkat itu membuat saya lebih lebih pede. Nah, Bapak Ibu, oleh karena semua itu saya bisa lakukan semua. Saya bisa katakan hari ini, meskipun saya tidak bisa melihat, ada yang kurang dengan penglihatan fisik saya, tapi saya bisa bilang, saya nggak merasa saya buta. Saya nggak sadar kalau saya buta. Saya lupa kalau saya buta. Saya percaya Tuhanlah yang bekerja. Dan meskipun saya tidak bisa melihat, tapi saya tidak merasa kalau saya tidak bisa melihat. Saya bisa melakukan semuanya itu dengan layaknya orang yang bisa melihat, dan saya bisa menikmati kegiatan saya sehari-hari. Ada banyak saksi-saksi di sini mungkin yang hadir, yang rombongan, dan mereka sendiri menjadi saksi bagaimana saya sehari-harinya. Saya nggak pernah kelihatan sedih katanya. Saya itu tertawa terus, ya karena saya jalan-jalan dengan orang-orang yang lucu terus, dan bisa menghibur saya. Salah satunya ada Fitri di sini. Bapak Ibu, saya sedang singkat ya. Kita mendarat tanggal 26 di Jogja. Nah, di Jogja itu di airport, saya lagi nunggu bandar dari Surabaya. Tiba-tiba saya dengar ada suara kereta api. Saya tanya, Fit, itu suara apa? Kereta api gitu, lagi lewat. Wih, saya itu
tertawa, senyum, dan hati dalam hati saya itu juga senyum. Dan saya meneteskan air mata. Malamnya di hotel saya itu sebelum tidur saya berdoa pada Tuhan, saya itu menangis. Kenapa saya menangis? Sebenarnya kan nggak penting sekali kan. Mungkin Bapak bilang sobat gitu loh. Ada kereta api lewat di bandara. Tapi buat saya itu sesuatu yang saya nggak bisa saya jelaskan dengan kata-kata. Sesuatu yang lucu dan aneh dan apa gitu ya. Ada kereta api lewat di bandara. Nah, dan saya percaya dengan cara-cara seperti itulah Tuhan menghibur saya yang buat orang lain sepele. Pada akhirnya saya tidak mau fokus dan menghabiskan waktu saya berdoa kepada Tuhan. Untuk Tuhan, saya minta mujizat, Tuhan saya minta ini, Tuhan saya minta itu. Saya serahkan saja kepada Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi, karena Dia yang lebih tahu. Dan saya mau fokus hidup saya justru untuk menjadi berkat buat orang lain. Saya mau fokus untuk menjadi jawaban doa buat orang lain. Daripada saya yang sibuk minta-minta mujizat buat diri saya sendiri, bagaimana kalau saya keluar dan saya menjadi mujizat buat orang lain? Amin Bapak Ibu. Berapapun umur kita, dalam keadaan apapun kita, selagi kita masih sehat dan kita masih bernafas, ayo mari kita melayani Tuhan, kita jadi berkat buat orang lain. Karena hidup ini sebenarnya adalah kesempatan untuk kita melayani. Amin. Puji Tuhan. Tuhan itu baik. Dan saya berterima kasih buat kesempatan, dan saya berdoa kesaksian saya pagi hari ini bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu tempat ini. Terima kasih. Hebat bukan saudara? Loh betul? Nah itu kita yang melek, yang putus, tak ngomel, jahit aja dulu. Loh betul tidak? Dan seperti ini bisa bersukacita. Ini satu-satunya alasan saya senang pergi dengan Steve, karena dia itu jadi hiburan dan kekuatan luar biasa. Enggak ada keluhan sama sekali. Hebat bukan? Jadi mau bertobat ya sama ngomel. Jujur mau bertobat, kurang ini, kurang itu, awas. Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Lagi sekali terima kasih kepada pengurus komite dan beri kesempatan untuk kami rombongan boleh datang ini. Sebentar saya silakan. Ya. Tema kita menarik tentang apa? Loh, tentang apa? Hati yang diubahkan. Kita baca dulu ayat ini, Kejadian Yeskiel 36 ayat 26. Ya, Yeskiel 36 ayat 26. Kenapa harus hati? Nah, kita akan belajar. Ayo belajar. Masuk. Mana rombongan? Langsung ke belakang. Ini salah satu anak saya, tim pelayanannya khusus untuk Homeless Tunawisma, tukang beca. Semalam berapa orang kamu kasih makan? Kesana. Berapa orang semalam kalian kasih makan? Sedikit Pak. Sedikit belakang. Ya. Nanti cerita ya. Baik. Udah ada Alkitab di sini. Yeskiel 36 ayat 26. Kita baca. Kita baca sama-sama. Ganti kata aku yang bacanya. 1, 2, 3. Aku akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinku, dan Tuhan akan menjauhkan dari tubuhku hati yang keras dan memberikan kepadamu hati yang taat. Pelan-pelan dulu. Siapa yang baru belum pernah sadar atau belum pernah ngerti bahwa dari ujung kepala kita, otak kita, mata, semuanya sampai ke ujung kaki kita, bagi Tuhan tempat atau satu-satunya organ tubuh kita yang paling menentukan hidup ini akan dibawa kemana, dan yang paling menentukan Tuhan itu bisa hadir
Setan akan selalu bekerja pertama kali sebelum pikiran kita, mata kita, apa kita dipengaruhi, maka hati atau perasaan kita yang diganggu dulu oleh iblis. Semua kekacauan, semua masalah dalam keluarga dan sesama kita tersinggung, salah paham, salah ngerti, sampai marah, dendam dan sebagainya. Catat, itu sumbernya di hati. Maka itu tidak ada tempat lain yang Tuhan sangat minta untuk kita jaga kecuali hati kita, karena disitulah kehadiran Dia. Dan begitu pula buat si iblis, tidak ada bagian lain dalam hidup kita yang menjadi sasaran dan incaran utama selain hati kita. Saudara bayangkan betapa pentingnya hati itu, betul? Sampai Tuhan pun minta kita untuk menjaga, dan Dia berjanji akan memulihkan hati kita, memperbarui hati kita. Bukan tanpa alasan sampai iblis pun mincarnya itu hati kita, bukan yang lain. Jadi tema ini gak sekedar tema biasa, tapi tema yang serius. Bayangkan kalau Yesaya 36 ayat 2 ini terjadi, ada nggak kebencian dalam hidup? Ada nggak salah paham, marah, dendam, iri hati? Nggak ada. Hati ini tempatnya. Oke, ayat 27. Ayat 27. Masih Yesaya 36. Kata Tuhan, Rohku akan diberikan diam di dalam batin, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukan. Serius nggak Tuhan berfirman? Sangat serius. Jadi bukan yang lain, hati dulu menjadi tempat. Amsal 4:23. Ini satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Ya, seluruh Alkitab hanya satu ayat ini, Amsal 4:23, yang Tuhan minta pesan baik-baik, serius, yang harus kita jaga, kita lindungi, kita perhatikan. Amsal 4:23. Maka itu nggak ada ayat lain dalam Alkitab yang ada pesan seperti ini, cuma satu. Amsal 4:23. Jadi diharapkan oleh Tuhan setelah hari ini kita belajar apa yang di rumah kita ngikuti. Dunia akan berubah kalau hati kita diubahkan. Amin. Dunia akan berubah kalau hati kita diubahkan. Nah, jadi yang Tuhan bolehkan Steve kesaksian dengan kebutaannya itu bukan fisiknya, tapi hatinya, betul. Waktu dia tadi berdiri, kita lihat semua, ada tidak kekecewaan, kesejuan? Nggak ada, tidak? Nggak ada. Maka dia bisa menguatkan, bisa menghibur kita semua. Oke? Lihat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatiku. Ulangi. 1, 2, 3. Jagalah hatiku dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Ingat, cuma ada satu di antara dua yang namanya kehidupan. Hidup atau mati. Jangan bilang setengah mati, lebih repot. Betul? Nah, kalau kita mampu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, nah banyak orang salah. Yang dijaga dengan segala kewaspadaan adalah dompet. Itu salah. Betul? Tadi saya dapat WA dari anak saya. Berapa ini kan 31? Sudah tahu. Saya mau kirim cerita. Ya baca. Inem ke dokter mata. Dokter tanya, kenapa? Matamu kenapa? Saya heran tanggal 31 kok saya lihat dompet saya kosong. Kok gak ada isi? Saudara,
tersinggung saya ngomong. Ada nggak orang yang jaga pipinya luar biasa? Saya tanya, saya kan sudah tahu. Satu jerawat kecil keluar saja sudah kayak tsunami. Ada nggak? Saya cuma tanya. Ada. Nah, coba hari ini kita jujur pada Tuhan dan pada diri kita sendiri. Hal apa yang terjadi di hidup kita, kalau itu muncul, wah sudah paniknya itu luar biasa. Nah, berarti orang itu lebih mementingkan hal itu daripada hati. Lagi sekali yang Tuhan minta, jaga hati kita. Nah, kalau kita mampu menjaga hati kita, makin terpancar apa? Kehidupan. Saya percaya semua orang mengerti hukum. Orang yang hatinya baik, orang yang hatinya kecut, orang yang hatinya jahat, dekat-dekat orang rasa nggak gila? Loh, jawab kan? Rasa sekali. Istilahnya orang umum auranya, istilahnya. Dan itu betul. Maka itu kalau hati kita tidak memancarkan kehidupan, berarti memancarkan kematian, kebencian, kemarahan. Itu nggak bisa dibohongi. Betul tidak? Nggak bisa dibohongi. Suasana rumah akan sangat ditentukan oleh dua hati di rumah itu, yaitu papa mama. Betul tidak? Papa mama yang harmonis, papa mama yang penuh dengan pengampunan satu dengan yang lain. Maaf saya berkata, walaupun rumah itu jelek, tapi suasananya pasti adem. Betul tidak? Karena hati ini pengaruhnya luar biasa. Di mana-mana. Satu-satunya hal yang sangat mutlak, ya, satu-satunya hal yang sangat mutlak yang dimiliki oleh seorang pembicara motivasi atau motivator speaker, itu adalah hati yang dijaga. Seorang yang bergerak di bidang motivasi nggak akan berani bicara dengan orang kalau di rumahnya nggak beres. Karena kan materi sebagus apa yang kita sampaikan, kalau hati ini nggak beres, nggak ada gunanya. Pengaruhnya itu beda. Betul? Contoh kecil, pendeta khotbah luar biasa khotbahnya, secara ilmiah, secara intelektual. Wah, otak kita terima, tapi hati kita bisa mengatakan, wah ada yang lain ini. Betul? Nah, berarti dia tidak menghidupi apa yang dia katakan. Dan itu beda sekali. Jadi nama yang dipilih hari ini itu sungguh luar biasa. Zaman dulu, dalam sejarah perang antar kerajaan, satu-satunya tempat yang hanya raja yang tahu adalah mata air kerajaan. Kenapa? Karena dalam peperangan antar kerajaan, kerajaan-kerajaan itu nggak perlu keluar biaya banyak kalau mereka tahu sumber air kerajaan di mana. Ngerti nggak maksudnya? Kenapa? Supaya nggak diracun. Karena begitu kerajaan musuh tahu di mana mata kerajaan ini, racun selesai, nggak usah perang. Nah, cara itu masih dipakai oleh iblis sampai hari ini. Maka itu Tuhan minta jagalah, harus berdompet. Jagalah. Saudara, hal-hal kecil dan sepele, dengar ya, hal-hal kecil dan sepele cukup merusak hati kita. Ya atau tidak? Saya ngomong apa adanya dan jangan keroyok saya. Apalagi yang namanya pelembu. Iya, sebab belum.
Maaf ya ibu, jangan. Betul nggak? Gampang sekali. Nah, hal-hal kecil, maaf ya, yang bisa memotori hati kita, itu nggak perlu kata-kata. Siapa pernah lihat kejadian ada orang lagi berdiri nunggu bis atau nunggu apa? Nggak ada suara, nggak ada apa-apa. Itu ribut. Karena yang satu ini sensi, yang sebelah lagi kedip-kedip matanya kelilipan. Wah, sudah ribut. Coba pada tertawa kan? Nanti contoh ini. Jadi nggak perlu kata-kata. Kenapa sih? Nggak perlu kata-kata, betul? Sebuah tindakan. Satu kali di sebuah kota, pertama kali kami ke kota itu, saya dengan istri saya nginep kami di rumah salah satu majelis gereja. Pagi-pagi belum sarapan, ribut besar, sampai kaget ada apa? Nah, terus saya keluar. Kenapa? Ya, ternyata gara-gara kucing ketahuan. Aneh kan? Mana-mana. Oh, ternyata kucing tetangganya memang nggak tahu kenapa. Hobinya berak di halaman. Nah, itu kucingnya. Nggak tahu ada apa kucing itu. Wah, sudah berapa kali mereka cerita sampai kotornya kami lempar kembali ke sebelah yang punya kucing ini. Nah, begitu akhirnya sebelum kebaktian ada sesi satu di rumah kan. Saya bilang mereka, yang salah bukan kucingnya, hatimu yang belum beres. Maka itu tuan pakai kucing. Betul nggak? Untuk mendidik. Misalnya kalau tetangganya marahnya bisa, ini kucing mau dimarahin apa? Coba marah sama kucing kan? Nggak berbuat apa-apa. Terus gimana? Ya ampuni. Masa saya ngampuni kucing? Nah, orang bingung. Ya karena dia buat kamu cengkel. Ya kamu harus ngampuni kucing loh. Betul tidak sih? Kemarin kami, hari Minggu malam kami masih di Kudus. Minggu malam pelayanan di Semarang. Ini ada apa sih? Oh, balik saya. Selasa malam, maaf. Ya, saya lupa keliling terus. Selasa malam kami masuk di Kudus. Kemarin pagi kami baru tiba di mana. Nah, saya diketemukan seorang. Aduh, hidupnya baik sekali. 24 tahun yang lalu suaminya kerja naik mobil. Ternyata di depannya itu ada truk besar yang orang jalan. Nah, gak tahu bagaimana dia nyalip duluan, truknya jatuh kena mobil suaminya dan mati di situ. Waktu itu anak perempuan satu-satunya masih umur 3 tahun. Nah, berapa waktu yang lalu anak satu-satunya ini lagi kuliah di Bandung, kalau nggak salah, jatuh di kos gegara otak meninggal. Bayangkan. Oh, dia pahit sekali. Tuhan kejam, Tuhan itu. Nah, saya nggak kenal. Nah, akhirnya saya nggak berdoa. Saya bilang begini, Ibu, mau nggak Ibu ngampuni Tuhan? Dia orang nggak tahu. Hah? Kenapa saya harus ngampuni dia? Nah, kalau sempat saya, begini, ya salah lagi. Lain kali jangan lupa ya. Jadi pas papa mau ngajak, IG-nya berubah. Udah? Kalau masih sempat dapat, cari buku judulnya The Shack. SHACK. Ya, The Shack. Mudah-mudahan masih ada. Ya, buku itu dari Amerika, kisah fiksi sebetulnya, tapi bagus Pak. Nah, saya bawa ke Indonesia untuk diterjemahkan, dan waktu itu orang-orang Islam pun beli. Ya, kisah yang luar biasa. Tidak tahu saya tidak tahu. Soalnya kamu tahu nggak? Begitu masih ada nggak? Terbitan Anti Object Share ya. Ada filmnya. Filmnya baru dirilis Maret 2017 yang lalu. Ya, jadi ini kisahnya. Ada satu keluarga
anak Tuhan, setia pada Tuhan. Liburan musim panas di sebuah pegunungan, tiba-tiba anak kecilnya yang umur 6 tahun diculik. Bertahun-tahun dia mengembara, dia mencari, nggak terima. Mereka cerita, dia ketahuan anak itu diculik dan dibunuh. Dia marah kepada Tuhan Yesus. Nah, dalam buku itu dia menuliskan sebuah kisah di pengadilan. Kaget dia, ternyata duduk di kursi terdakwa itu Tuhan. Dia jadi hakimnya. Jaksanya digambarkan itu saja yang suka menuntut. Dia kaget. Kenapa saya harus menghakimi Tuhan? Ya karena kamu menuduh aku. Soal aku gak mau melindungi kamu sebelumnya. Kisahnya bagus. Nah, saya kembali ke ibu ini. Dia kaget juga. Jadi saya harus menuduh Tuhan. Iya. Karena ibu menuduh Tuhan kejam, menuduh Tuhan jahat sebabnya. Saudara tahu hasilnya? Kami hidupnya di Semarang. Nah yang ngajak itu cerita. Kemudian orang tersebut tahu nggak? Setelah sekian puluh tahun dia penuh kemarahan pada Tuhan, malam ini di baru masa lepas setelah Tuhan dia bilang ampuni Tuhan. Dahsyat saudara. Salah satu alasan yang bisa mengotori kita, sampah kebencian kepada Tuhan masuk di hati kita. Yang lebih parah. Maka itu kenapa dalam perjanjian baru ada hukum mengucap syukur dalam segala senantiasa, dalam segala. Itulah kedaulatan Tuhan. Maka itu dalam hidup ini, hal yang paling penting buat setiap manusia, ini nggak bicara masalah agama. Hal yang sangat penting, sangat mutlak dalam kehidupan manusia bukan soal deposito, tabungan, asuransi, apa saja. Bukan. Hal yang paling penting dalam hidup setiap manusia adalah selalu punya persiapan. Jangan lupa, selalu punya persiapan bahwa suatu saat kita akan kehilangan seseorang dan akan kehilangan sesuatu. Betul? Siapkan. Sehebat apapun kita nggak bisa menghindari dua hal. Lihat tidak? Kehilangan seseorang atau kehilangan sesuatu itu pasti akan ada. Itu namanya manusia. Setuju? Maka itu dalam hidup ini kalau kita punya itu hal yang luar biasa. Dari mana saya belajar? Dari Abraham. Masih ingat ketika Tuhan minta Ishak? Mengapa satu-satunya peristiwa yang jelas-jelas Abraham salah, tapi Tuhan merestui kesalahannya? Salah apa? Gak bonding dengan Sarah. Lihat tadi. Nah ini ibu-ibu semua. Coba jadi Sarah. Ma, aku kan Sarah tanya, mau kemana kamu? Bahwa ini aku mau ke Gunung Muria mempersembahkan korban. Untung dia katanya korbannya yang mana? Untung. Ngerti? Nah kira-kira kalau Abraham bisa ngomong ke Sarah, jadi apa ceritanya? Hai jawab. Gimana sih reaksi ibu-ibu? Aku yang hamil tahu. Kamu tahu gak waktu aku hamil anak itu menderita. Penderitaan utamanya adalah malu dengan tetangga-tetangga. Nenek gak tahu dia 90 tahun hamil. Jadi omongan orang gak? Lo jawab dulu, kita nenek 90 tahun hamil ini ngawur. Kamu gak tahu perasaanmu. Betul, ngerti gak? Mengapa Tuhan menyetujui ketidaksepakatan Abraham dengan istrinya? Jawabannya, ayolah, pura-pura jadi Sarah begitu. Kalau sampai ngomong jadi apa ini? Perang dunia, nggak bisa bayangkan, pasti gulat. Kira-kira gitu ya. Nah, dari situ saya belajar kenapa si Abraham berani menghina
kehilangan apa? Bukan miliknya. Semua milik Tuhan. Berarti ya. Nah, inilah salah satu cara iblis mengotori hati kita. Kita menyalahkan Tuhan. Bayangkan, kita ini pengajar nggak kalau begitu? Belum saya tanya. Oke, nggak percaya saya dari itu. Tuhan, manusia atau binatang yang berani dan bisa melawan Tuhan? Silakan jawab. Manusia atau binatang yang berani dan bisa melawan Tuhan? Nah, ini jawabannya. Karena kita bisa melawan Tuhan, dan Tuhan pasti nggak akan melawan kita balik. Karena apa? Tuhan nggak perlu melawan kita. Ayo, harus ngerti rahasianya. Kenapa Tuhan nggak mau meladeni kita, nggak mau melawan kita? Ya, Dia terima saja apapun kita buat kepada Dia. Kasih, bukan salah. Begini loh kita. Kalau saudara ketemu opa-opa umur 70 tahun ngajak berkelahi 5 tahun, yang goblok siapa? Lu coba jawab. Ya si opa anak kecil itu mulai nah, seperti itu. Tentu nggak mau goblok melawan kita. Nggak betul? Ya rugi dia bertengkar dengan kita. Dengan kesimpulan ini, dengan fakta ini kita punya kesimpulan. Ternyata Tuhan tidak pernah bisa menjadi yang maha kuasa kepada manusia. Dia itu maha kuasa kepada alam dan pada binatang. Pasti kaget dengan binatang. Betul? Kok ragu-ragu? Kalau dia berkata kamu ke kanan dan yang saya bisa ke kiri, saya bisa terus. Terus kamu ya semua. Serius. Jadi jangan berkata Tuhan maha kuasa untuk kita. Enggak. Komunis yang merusak, agama yang merusak. Tuhan itu maha kuasa. Tapi dalam fakta hidup kita jadikan Tuhan selalu korban. Contoh, dia memberi hukum, jangan makan ini, yang itu saja, supaya kamu sehat. Nah, masalahnya yang Tuhan larang makan itu enak semua. Betul nggak? Coba dia larang enak semua. Positif orang itu makan. Betul. IG-nya sebentar. Apanya? Ada suaranya mau diulang lagi. Suara. IG. Ya IG. Suara apa mas? Suara di situ. Ya pasti kamu duduk di situ sebabnya caranya kamu nggak apa-apa kok saya ulang. Suaranya papa nggak masuk. Nah, terus yang masuk suara siapa? Ya kan persis kalian yang salah, mundur sana. Bisa nggak? Maaf ya, jadi suara yang tertawa lebih kencang dari suara saya. Karena ada yang komplain di Instagram begitu. Begitu coba ibu-ibu di sini yang dekat kamera minggir dulu, ibu-ibu yang dekat kamera. Maaf yang di rumah, karena yang hadir ibu-ibu maklum. Ya. Udah belum? Nggak usah bilang ya, maafin. Atau perlu bilang sampai di mana bilang? Nggak lupa. Sampai mana ya? Maaf kuasa. Oke ya. Jadi tolong yang dekat-dekat kamera ketahuan tutup mulut. Oke, maaf. Ya. Jadi kepada manusia Tuhan itu tidak maha kuasa. Kalian juga? Loh, kok nggak percaya? Betul? Maka itu kenapa Tuhan Yesus berdoa, kalau boleh, aku nggak mau menerima hukuman ini. Itu kalau saya pakai terjemahan bebas, begini doanya Tuhan Yesus. Bapa di surga, adakah cara lain untuk menyelamatkan bajingan-bajingan ini? Bukan begitu doanya, bukan? Apa cara lain? 3 kali dia berdoa. Pertanyaannya, malam itu Tuhan Yesus bisa lari nggak dari Getsemani? Nah, gitu. Kalau Tuhan Yesus lari, Papa nggak bisa maksa. Contoh waktu Hawa
mau petik buah itu. Kalau saya Tuhan dalam semua agama atau komunis mengajarkan, ya bisa nggak Tuhan buat Hawa tiba-tiba stroke hari itu? Terus tangannya lu bisa tidak? Bisa. Berarti kenapa Tuhan diam? Karena dia menghormati hak bebas kita. Maka itu kepada kita Tuhan tak maha kuasa. Kepada alam semesta dia berdaulat dan maha kuasa. Maka itu ingat. Sehingga kalau ada kejadian apa saja dalam hidup ini, kita tahu itu pasti ada andil kita juga. Binatang dan alam itu sangat tunduk kepada otoritas Tuhan. Betul tidak? Siapa pernah mengikuti peristiwa gerhana matahari? Yang terakhir tahun berapa ya? 2016, masa 17 Maret ya. Saya ingat betul pagi. Gerhananya mulai jam 7 pagi. Nah pengamat itu saya ikuti. Nah jam 7 pagi buat binatang malam baru tidur. Betul tidak? Nah buat binatang siang baru bangun berapa jam. Begitu matahari ketutup, bulan ke bumi. Gerhana bumi ya. Bulan ya begitu loh. Yang binatang malam ini bangun, pada baru tidur berapa jam. Binatang siang belum kenyang makan karena baru jam 10. Nah coba kalau kita dibuat begitu pasti protes. Ini sangat jam ini. Belum betul kan? Kalau kita protes kan? Ayo jawablah. Protes. Tapi binatang nurut. Binatang malam mulai keluar, binatang siang masuk. Baru masuk loh, terang lagi. Mereka kelamaan kan? Enggak. Jelas. Nah iblis tahu karena sikap hati kita yang seperti ini, maka iblis gampang sekali mengotori hati kita dengan kekecewaan. Tolong catat, kekecewaan. Ayo saya minta jujur menjawab. Yang namanya manusia ini gampang gak dikecewakan? Sungguh? Betul? Enak gak dikecewakan? Tidak, tapi kurang ajar kita suka mengecewakan orang. Jawab ya atau tidak? Nah, lebih kurang ajarnya lagi, waktu kita suka mengecewakan orang, kita juga rasa. Jawab cepat. Ya bertobat kalau iya. Karena kita tidak suka dikecewakan, tapi suka mengecewakan, lalu lebih kurang ajar tingkat 3 lagi. Kita menuntut orang yang mengecewakan kita untuk berubah. Kenapa kita tidak berani menuntut diri kita sendiri berubah dulu? Betul tidak? Nah, ini masalah kita. Maka itu supaya nggak gampang dikecewakan, supaya kita nggak jadi langganan setan. Sadar nggak kita sering jadi langganan setan? Loh, nggak sadar. Harus sadar hari ini. Ngerti kalimat ini? Supaya kita tidak jadi langganan setan. Langganan apa? Langganan dikotori hati itu loh, saudara. Betul tidak? Mudah atau susah setan mengotori hati kita supaya tidak terpancar kehidupan? Lu mudah atau tidak? Mama mertua datang ke rumah cuma melihat cucu, setan sudah masuk. Apalagi? Maaf bisa coba cerita. Betul nggak? Benar nggak ada apa-apa. Wah, yuk kan? Bisa hal seperti itu. Macam-macam bisa mengecewakan kita. Hal sepele. Misalnya antara ibu dengan ibu. Nah ini kalau jangan saya silakan. Kalau saya lebih ngomong banyak ibu, ngomong ibu hari ini. Ini ya misalnya. Bu, saya tuh kemarin lihat bapak ibu. Nah, kok
Ngerti contoh kecil ini? Loh, ngerti nggak contoh ini? Nah itu bisa macam memang. Ya memang nggak lihat apa-apa. Baru mau melihat kok. Halo, iya atau tidak? Ini faktanya. Betapa mudah setan mengotori hati. Karena pikiran kita sudah jahat duluan. Contoh, anak, aduh, janjinya ke jam sekian loh ya. Kok sudah lewat 4 jam kok nggak nyampe? Kenapa nggak bisa mikir positif? Wih, jangan-jangan ketemu omnya terus dia diberikan handphone baru. Loh, kenapa kok nggak bisa mikir ke situ? Pikirannya apa? Ayo, pikirannya apa? Jelek duluan. Heran yang namanya manusia ini. Coba mikir yang benar gitu. Setuju saya ngomong ini? Pikiran kita dan hati kita jahat. Ini harus berubah. Berapa banyak anak-anak kita juga capek. Oh enggak terus capek. Capek anak-anak kita. Capek dengan mamanya, bukan dengan papanya. Betul? Apa sedang ngaku? Kan jadi anak itu jadi stres. Mungkin kuliah mamanya apaan sih? Selalu yang negatif yang muncul. Kenapa nggak bisa ambil yang positif? Bisa nggak positif terjadi? Loh, bisa tidak? Ya sudah. Apa saja mulai hari ini harus kita pikirkan. Efesus 4 ayat 23. Efesus 4 ayat 23. Jadi jangan lupa, kalau hati kita nggak dijaga, maka kematian yang keluar. Betul? Ingat itu baik. Supaya kita diapakan? Baca, supaya kita diapakan? Dibalui di dalam roh dan pikiran kita. Nah, roh itu hati. Ya, roh itu hati. Hati itu bukan liver loh, saudara. Liver itu di kanan bawah perut, beda. Hati itu di roh kita ya. Mengapa tidak ada firman yang berkata, maka kamu diperbarui rambutmu dan pipimu? Enggak. Apa yang diperbarui? Hati dan pikiran. Oke, saya beri contoh. Saya beri ilustrasi. Kalau kita ini mobil, coba cari. Maka hati dan pikiran, mana setir, mana mesin. Ngerti nggak? Ini penting. Ayo, kalau kita ini mobil, antara hati dan pikiran kita, mana yang setirnya, mana yang mesinnya? Hati, mesin, betul sekali. Setir itu pikiran kita. Bayangkan saudara punya mobil mewah, tapi nggak pernah diservis. Berarti maksudnya mesinnya akan terganggu. Maka itu yang Papa janjikan buat kita, yang diperbarui adalah pikiran dan hati dan pikiran kita. Gimana caranya membersihkannya? Yohanes 15 ayat 3. Yohanes 15 ayat 3. Kita lihat. Hebat sekali firman Tuhan ini. Yohanes 15 ayat 3. Baca sama-sama. Aku yang aku. 1, 2, 3. Aku memang sudah bersih karena firman yang telah dikatakan kepadaku. Ternyata deterjennya hati itu firman Tuhan. Sama. Kotornya hati karena firman manusia dan firman iblis. Betul tidak? Firman. Maka itu kenapa fakta berbicara. Firman Tuhan susah kita ingat, tapi firman mertua selalu kita ingat. Tahu jawabannya? Karena kita merenungkan firman mertua siang dan malam dan membicarakannya.
Yosua 1 ayat 8, perkatakan dengan Taurat itu siang dan malam dan renungkan itu. Maka itu mau ditanya, apa yang khotbah 2 minggu lalu? Ya, ayatnya. Tapi firman mama mertua 20 tahun lalu masih ingat. Karena kita perkatakan dan kita renungkan. Tahu kata perkatakan? Ketemu orang cerita, ketemu orang cerita. Apalagi kalau ketemu antar mantu, kan banding-bandingkan. Kok bisa ya mertua kita dengan kamu baik dengan kamu baik, banding-bandingkan terus. Karena firman mama mertua diulang-ulang dan direnungkan. Maka itu ingat. Nah, firman Tuhan yang dijanjikan yang bisa membersihkan hidup ini. Kita memang sudah bersih. Itu juga Yesus sampaikan. Kita memang sudah bersih, bukan akan bersih. Kamu memang sudah bersih karena firman yang dikatakan oleh Yesus kepada kita. Maka itu maintenance-nya, atau kata maintenance-nya, kalau mesin harus ganti oli dalam periode tertentu, sama oli hati kita adalah firman Tuhan itu. Yang membersihkan pikiran kita juga firman. Jadi mulai hari ini suka firman, itu deterjennya. Ini luar biasa. Bukan baca lain. Di Alkitab enggak tertulis baca firman, renungkan firman. Beda. Membaca dan merenungkan itu beda. Setuju? Saya ulang lagi, membaca dan merenungkan itu beda. Nah, banyak gereja mengajar jemaat cuma diberkati saudara sampai mau berjanji sekali baca Alkitab 10 pasal pagi-pagi. Nah, karena sudah janji kepada Tuhan sering bangun kesiangan. Terus namanya cuma kejar setoran. Begitu cepat telat dulu. Tuhan baca bulan 70 pasal. Itu kejar setoran namanya. Maka firman yang seperti itu akan berpengaruh di hidup kita. Maka itu jangan baca berurutan, jangan baca ganti-ganti pasal atau ayat. Kalau ada satu bagian dari Alkitab dan itu menguatkan hati kita, ulang-ulang setiap saat sampai rasa cukup baru ganti topik kita. Itu prinsip yang benar dalam membaca, merenungkan firman Tuhan. Yang sudah dikhotbahkan dan kita dengar dapat berkat. Nah, itu yang harus kita ulang-ulang direnungkan. Kalau sudah dibuka, jelas ya, mau berubah mulai hari ini. Nah, catat ada 3 sapa yang paling mudah iblis lempar mengotori hati kita. 3 sapa. 1, kecewa atau jengkel. Tulis dua-dua semua, kecewa dan jengkel. Kalau kita jujur, kecewa dan jengkel itu hal besar atau hal kecil? Kecil sekali, tapi dampaknya mengerikan. Betul tidak? Dampaknya mengerikan. Maka itu tolong perhatikan jenis sampah pertama. Nah, seharusnya makin tua usia kita harus makin pintar atau makin ayo makin apa habisnya? Jawab-jawablah. Makin pintar. Karena sudah berapa kali sampah itu dilemparkan ke kita dan faktanya kecil yang terbukti. Kok gak jawab? Lu kecewa dan jengkel. Itu kalau diurut betul-betul dilihat faktanya, terjadinya faktanya besar atau kecil sebetulnya? Kecil, cuma salah paham. Betul? Nah, usia kita yang sampai di sini pada hari ini sudah sering mengalami hal ini. Sering, nah kalau sering harusnya makin pintar faktanya. Aduh maaf. Kenapa tambah tua kita nggak tambah pintar? Tambah tua, tambah banyak masalah.
sekali anak-anak kita akan jadi korban kalau hati kita tidak beres. Betul? Semua serumah akan tidak beres karena hati kita. Sampai kedua, tidak mengampuni. Tolong perhatikan, tidak mengampuni. Jangan berkata, oh pendeta, saya tidak punya musuh. Saya tanya, masih adakah satu dua orang yang Anda malas ketemu? Belum. Ditanya, saya nggak suruh tertawa. Nah, kalau masih ada satu dua orang yang malas ketemu, itu belum mengampuni. Betul? Kalau sudah mengampuni, mau ketemu itu bebas, nggak usah punya perasaan apa-apa. Halo, yang masih malas berkunjung ke rumah mertua, halo, maaf, serius. Jangan anggap enteng masalah tidak mengampuni, itu fatal. Maka itu Tuhan Yesus selalu mengajar, satu-satunya bukti kita sudah mengampuni seseorang kalau kita bisa makan bersama orang itu. Awas, awas, serius. Nah, waktu kita ngajak makan dia yang bayar kita, sudah bayar. Itu namanya sudah bebas dan mengampuni. Serius. Siapa masih ingat obat terkenal di dunia? Hati yang gembira. Betul nggak? Tidak ada obat di perusahaan farmasi sehebat apa kecuali hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi kecewa, sakit hati, dendam itu mengeringkan sumsum. Terjemahan betul itu mengeringkan sumsum. Apa fungsi sumsum? Pabrik darah. Apa fungsi darah? Pusat kehidupan. Maka itu kalau ada orang sumsumnya kering, dia nggak koma, langsung titik. Ngerti maksudnya? Karena pabrik darahnya tutup. Kalau pabrik darahnya tutup, hidupnya juga tutup. Nah, ayat itu Amsal 17 ayat 22 sudah terbukti di dunia ini. Apa buktinya? Mana kita pernah lihat orang, kita jarang atau sering lihat orang gila sakit? Jawab. Nah, itu rahasianya. Kalau orang gila gembira terus, nggak pernah minum vitamin, suplemen, airnya sembarangan. Terus sekarang itu bisa dibuktikan, betul tidak? Ya tapi Tuhan nggak bermaksud gila dulu baru saya enggak. Lain cerita. Firman Tuhan itu luar biasa benar-benar. Kalau kita praktekkan firman hidup ini berubah. Amin. Jadi ingat, sama kedua ini fatal, tidak mengampuni. Pertanyaan saya, menurut kita semua sampai hari ini dan seterusnya, iblis sudah sangat berhasil atau tidak membuat kita sulit mengampuni? Sangat berhasil. Jadi yang bodoh, ya sudah. Sudah tahu taktiknya, ngapain kita ikuti? Amin. Jadi kembali kepada kucing tadi. Jadi saya bilang kepada keluarga itu, jadi yang salah bukan kucingnya. Jadi yang salah siapa? Ya, bilang ya Bapak berdua dengan ibu. Apa susahnya kucing beraknya dibuang? Kalau mau buang tutup, kita jadi pupuk juga. Nanti jadi masalahnya bukan itu. Contoh, ada keluarga Kristen, baikkan 2 tahun pindah 11 kali kontrak. Lu berarti berapa bulan kamu pindah?
Markus pasal 7, karena waktu ya, ayat 23 sampai 25 nanti baca. Bukan apa yang keluar, bukan apa yang masuk yang menajiskan kamu, tapi apa yang keluar. Jadi begini, semua itu gara-gara hati kita. Jangan kita kalau mengalami sesuatu nyalakan orang lain, itu gara-gara dia tuh, itu gara-gara kamu, gara-gara kamu salah. Renungkan Markus 7, 23 sampai 25 bahwa semua dari dalam hati. Maaf, contoh Markusnya, menajiskan orang. Semua hal apa saja, urut aja 24 baca sendiri. Contoh Daud jatuh dalam dosa bukan? Berzina. Siapa berani nyalakan? Karena Bathsheba mandi sore-sore waktu Daud jatuh dalam dosa. Loh, saya tanya, berani nyalakan Bathsheba? Loh, jawab dong. Kenapa nggak berani? Ya memang jamnya mandi. Kan sore jamnya orang mandi. Yang nonton ini kurang ajar matanya. Betul? Loh, iya atau tidak? Ya sudah bertobat. Jadi kalau di dalam hati kau nggak ada perzinahan, kan ada daftarnya. Coba ayat 24, berapa daftar itu apa saja yang dalam hati orang? Ya, bukan. 23, 24, kan berapa daftarnya itu? Kebalik saya, maaf saya salah. 21 ya. Oh ya, maaf saya salah. 21 ya. Berapa belas macam yang timbul dari hati orang. Coba ini berlian dan duit semua. Aneh kan? Loh, kok aneh? Coba yang timbul di hati kita itu duit dan berlian. Loh, pura-pura aja. Tapi apa yang timbul di hati kita? Segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, terus 22. Apalagi perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kegebalan. Kenyang betul saya baca ini saja. Ayat 23. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan. Jadi siapa yang masih suka menyalahkan orang? Sebenarnya kalau dia nggak berbuat itu, saya tuh nggak benci loh. Keren. Coba kalau dia nggak mandi, saya nggak akan berzina. Jadi begini, kalau di hati Daud nggak ada perzinahan, walaupun melihat 100 perempuan mandi telanjang semua, dia nggak akan terpengaruh karena nggak ada perzinahan. Maka di otak Daud usaha mandi semua. Pak jangan marah. Benar saya tersinggung. Gini. Orang yang ada perzinahan di hatinya, perlu nggak melihat orang telanjang baru mikir cabul? Dia nggak melihat barang porno sedikit pun, cuma lihat pohon, lihat tiang. Saya nggak ngomong ini. Bisa rusak nggak pikiran orang itu kalau memang perzinahan sudah di hatinya? Contoh lah, karena masih ada wajah yang nggak terima. Oke. Bisa kenal wajah kalau ngajak. Orang yang nggak punya pencurian di hatinya, ngerti ya? Lihat selembar warna merah, nggak tahu awas. Berapa itu? 100 ribu. Kalau orang itu nggak punya hati yang mencuri, dia nggak panik. Dia akan tanya, ini siapa ini? Dia siapa? Dia akan cari security. Betul? Karena dia nggak punya pencurian. Tapi orang yang hatinya ada pencurian, jangan lagi 100.500 supaya diambil. Nah, maaf jawab dia atau tidak? Dia atau tidak cepetan? Nah, maka itu salah uangnya atau salah yang lupa naruh uang di sini. Maka itu kalau dituduh, kenapa kamu mencuri? Loh, yang salah dia, kenapa dia nggak terkejut uangnya? Enak aja,
itu jaga hati kita lebih daripada apa. Kalau dengar orang ngomong, kamu harus percaya loh, karena aku dapat dari sumber yang bisa dipercaya. Apa saja orang kayak begitu. Aku gak butuh barang itu. Amin. Itu mengotori hati. Maka itu jujur. Siapa yang tidak mengampuni? Ayo, kira-kira siapa yang masih punya koleksi musuh? Koleksi musuh. Ada nggak orang punya koleksi musuh dalam hidup? Banyak. Ampuni, ngeri sudah nggak mengampuni ngeri. Mau mengampuni? Jangan pakai api. Jangan pakai api. Total. Kenapa orang susah mengampuni? Karena harga diri dia nggak terima. Dua, karena nggak mau rugi. Cuma dua ini penyebab kita sulit mengampuni. Pertama, harga. Dua, nggak mau. Ya sudah, ampuni. Siap? Nah, jawabnya enak gitu. Siap mengampuni? Harus. Kalau nggak saya akan bekerja di hidup. Yang ketiga, sabar pencabulan dan sejenis. Nah, kalau cuma 3 sampah itu yang bisa mengotori hati kita, jaganya mudah atau tidak sih sebetulnya? Ya, menjaganya mudah atau susah? Mudah, cuma 3 dan kita sudah hafal. Makin saya katakan tadi, makin tua umur kita, harus kita makin berhikmat berselangganan dengan mereka dan sudah tahu bagaimana cara-caranya. Oke? Yeremia 17 ayat yang ke-9. Yeremia 17 ayat 9. Bagaimana mereka dengar di rumah? Tidak terganggu? Ya karena gemaya ruangan ini. Oke, sudah? Yeremia 17 ayat yang ke-9. Luar biasa. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada yang paling licik, itu maksudnya. Betul, hati ini sumber kejahatan. Sekali lagi, hati ini sumber kejahatan. Katakan amin. Maka itu kalau kita tidak jaga hati kita, kejahatan keluar semua dari hidup kita. Licik hati. Saudara catat, satu-satunya tempat yang sangat rahasia di hidup manusia adalah hati kita. Perut nggak bisa simpan rahasia. Ngerti nggak maksudnya? Ayo makan, gue satunya kok. Baru 3 menit. Dia jujur, hati ini licik. Mata orang yang jahat bisa kebaca nggak? Enggak. Orang nggak bisa menutupi mata. Gerak-gerik yang belajar body language tahu. Hati nggak ada yang tahu. Suami istri menikah sudah 70 tahun sekalipun, tetap suami nggak ngerti isi hati istri, istri nggak ngerti isi hati suami. Semua. Yang ngerti hati kita itu hanya 2 pribadi, kita dan Tuhan. Maka itu kenapa di dunia ini nggak ada hakim yang adil, sebab tidak ada hakim bisa baca hati terdakwa. Kalau hakim bisa baca hati terdakwa, pengadilan dunia semuanya cuma 1 kali selesai. Kenapa perlu saksi? Karena nggak tahu isi hati orang. Saudara, serius, hati ini serius. Sumber utama ributnya suami istri karena dua-dua simpan rahasia yang nggak saling tahu. Nah, apa yang dirahasiakan itu tempat dia bersembunyi dan munculnya curiga. Betul tidak? Nah, pada dalam hukum Kristus, sebuah keluarga tidak perlu ngurus surat cerai ke pengadilan kalau sudah ada curiga di antara mereka dua. Itu di mata Tuhan sudah cerai. Hebat Alkitab ingin mengajarkan. Karena nggak ada yang tahu isi hatinya. Maka itu saya selalu mengajarkan suami istri, kalau lagi berdua, handphonenya bunyi salah satu, yang punya handphone nggak boleh
hubungan seks. Karena dia ditutupi. Kan begitu kan orang kepelacuran, nggak perlu tahu macam-macam. Maaf, saudara catat ini. Ayatnya jelas. Kita buka Kejadian 2:25. Luar biasa. Maka itu yang mendengar kebenaran ini dan masih rajin bertengkar. Ada nggak suami istri bertengkar? Saya tanya, ada nggak suami istri rajin bertengkar? Banyak. Karena ada rahasia, ada curiga. Udah? Kejadian 2:25. Pulang dari sini beres. Ngeri sekali. Sampai kalau hidup dengan suami atau istri yang nggak jujur. Betul tidak? Jahat. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka keduanya ngapain? Telanjang siapa dan siapa? Adam dan Hawa. Tapi mereka tidak merasa malu. Ini penting. Suami istri jujur terbuka. Nah, kalau sampai suami atau istri sudah telanjang di hadapan masing-masing, tapi masih ada curiga, berarti kacamatanya perlu diganti. Berarti nggak maksudnya? Berarti nggak kalian jelas. Usah telanjang, serius tuh. Ayat ini dasar. Saya dulu pertama belajar ayat ini, saya tertawa. Bapak, ngapain itu difirmankan? Semua orang di dunia tahu kalau Adam dan Hawa itu telanjang karena dulu belum ada pabrik tekstil. Lo betul tidak? Kalau sampai dia berfirman, ini kunci kemenangan rumah tangga. Jujurlah suami istri. Masalah uang, masalah apa saja. Awas yang punya PIN ATM tiap 2 jam ganti PIN-nya. Tidur aja dimatiin mesin situ. Siapa yang biasanya begini? Jangan marah, saya coba. Baru kemarin 5 menit saya biasa sampai mana? 10 menit berikut dengan siapa? 15 menit kemudian siapa lokasi? Maaf. Ada nggak suami istri seperti itu? Enggak, oh bukan. Ya enggak, pasti enggak menikah gitu aja. Maaf, lo ada dong? Saya tanya ada loh. Saya nggak tanya saudara semua kan enggak. Ada nggak? Ada. Kenapa? Curiga. Nah, saya tutup mata. Biasa. Yang suka begitu itu istri atau suami. Saya cuma biasa. Puji Tuhan, Pak. Nah begini loh istri-istri, supaya gak capek, supaya suamimu pun rasa aman. Pulang dari pertemuan orang murid ini ke toko elektronik, beli CCTV bersama kepala suami. Aman itu nanti. Capek deh, makanya itu. Yang kita sambil bilang tapi ayo suami istri saling percaya, amin. Kalau enggak rusak rumah tangga. Dan ingat, korban pasti ada. Oke, kembali ke Yeremia 17. Mudah-mudahan ayat terakhir. Betapa liciknya hati, lebih licik dari yang paling licik. Seru. Apa itu? Licik lebih dari yang paling licik. Jawabannya gampang, pakai logika anak-anak. Belut kecemplung oli, selesai. Jadi saya bayangkan, ngerti ilustrasi ini? Hati kita. Kenapa ada kejahatan di dunia? Hati yang jahat, hati yang licik. Betul? Ayat 10 Yeremia 17 ayat 10-nya ya. Luar biasa. Ini hobi Bapak kita. Aku Yahweh yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk
memberi balasan kepada setiap orang setimbal dengan tingkah lakunya, setimbal dengan hasil perbuatannya. Tuhan gak pernah periksa dompet kita. Dia tahu jumlah uang kita di saldo berapa. Betul? Tuhan gak pernah periksa mobil semua, gak dia tahu. Tapi satu yang dia selalu uji. Jadi hobi Bapa kita di surga menyelidiki hati dan menguji batin. Ini hobi yang luar biasa. Maka itu satu-satunya hal yang paling benci bukan orang berdosa, tapi orang munafik. Kenapa dia benci orang munafik? Dia tahu semua isi hati kita. Kenapa kita bohongin dia? Maka itu Tuhan kita tidak pernah menilai hidup kita waktu kita ibadah. Manusia yang menilai orang waktu ibadah. Kenapa Bapak kita tidak pernah nilai kita waktu di gereja? Yang dia nilai di hidup sehari-hari bagaimana? Keterbukaan kita semuanya ini. Ini hobi Bapak kita yang membalas. 2 Tawarik 16 ayat 9. 2 Tawarik 16 ayat 9. Jam berapa ya sekarang? Oh masih pagi. Jam 7, jam 7. Di India. Ya. Karena mata Bapak kita ngapain? Menjelajah. Apa kata menjelajah? Apa? Mengelilingi, memeriksa, menginspeksi, patroli. Maka Tuhan kita menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Kira-kira apa yang terjadi pada setiap orang kalau dilimpahi kekuatan Tuhan? Orang itu jadi apa? Luar biasa. Kalau Superman itu maksudnya. Betul? Apa syarat untuk dilimpahi kekuatannya? Mencari, mematah, membajak bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bukan yang sungguh rajin doa, rajin baca Alkitab, rajin memberi, tidak. Yang bersungguh hati terhadap Dia. Sekali lagi, siapa yang tahu kita sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak hati kita? Kita dan Dia. Maka itu jangan suka menipu Tuhan dengan aktivitas rohani kita. Dia tahu isi hati. Ini bukan. Jadi pagi-pagi kalau kita bangun, Papa gak cari anak ini sebaik atau tidak ya? Enggak. Dia percaya kita atau tidak? Enggak. Yang Papa cari anak ini semua hati gak terhadap aku untuk hari ini. Kita merencanakan sesuatu pada pagi hari. Istri kita, suami kita, anak kita gak ada yang tahu. Belum betul tidak? Ayat terakhir Mazmur 73 ayat 1. Nah bagi saudara yang selalu menuduh Tuhan, kenapa Tuhan tak baik kepada aku? Kenapa Tuhan baik pada orang itu? Hari ini ketemu jawaban. Sesungguhnya Tuhan itu bagaimana? Baik. Stop dulu. Tidak untuk semua orang. Kebaikan Tuhan tidak bisa kita rasakan untuk semua orang. Ada syarat. Saya ulangi, sesungguhnya Tuhan itu baik bagi kita yang tulus hati dan bersih hati. Ya. Maka itu kalau saudara merasa Tuhan pilih kasih, jangan salahkan Tuhan. Periksa hati, tulus enggak, bersih enggak. Ingat 3 sapa tadi. Apa pertama?
Percaya Tuhan bisa mengubah hati kita? Oke, puji Tuhan. Ayo musik. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seperti hatimu, seperti